Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada video saya. Untuk kali ini adalah pertemuan kita yang keempat mengenai struktur sistem operasi. Yang pertama adalah struktur dasar pada sistem operasi. Untuk struktur sederhananya yaitu tidak memiliki struktur yang cukup baik, serta sangat kecil, sederhana, dan memiliki banyak keterbatasan. Di sini adalah contohnya Microsoft DOS dan Unix. Kemudian untuk monolitik sistem itu sendiri merupakan sebuah struktur sederhana yang dilengkapi oleh operasi dual pelayanan atau sistem call. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada model struktur monolitik pada sistem operasi pada gambar. Untuk model struktur monolitik pada gambar ini, bahwa tiap sistem call memiliki satu service prosedur, di mana untuk utility prosedurnya melakukan tugas yang dibutuhkan oleh beberapa service prosedur seperti mengambil data dari user program. Untuk prinsip kerja dari monolitik ini, yang pertama itu user program melakukan trapping pada kernel, kemudian instruksi berpindah dari user dilakukan melalui monitor mode dan melakukan mentransfer kontrol ke sistem operasi, di mana sistem operasi ini kemudian mengecek parameter-parameter dari pemanggilan itu dan menentukan sistem call mana yang akan dipanggil. Kemudian untuk sistem operasi sendiri menunjuk ke suatu tabel kontrol yang berisi slot keka yang menunjukkan sistem call, di mana kontrol akan dikembalikan kepada user ketika sistem call selesai mengerjakan tugasnya. Untuk pendekatan terlapis ini, teknik pendekatan terlapis atau layer approach pada dasarnya ini dibuat dengan membuat sistem operasi berbentuk modular dan dengan mengadakan pendekatan top-down. Semua fungsi ini ditentukan dan dibagi menjadi komponen. Untuk modularisasi sistem dilakukan dengan memecah SO menjadi beberapa lapis. Dari lapisan terendah atau lapisan 0 adalah hardware dan lapisan teratas atau lapisan N adalah user interface, di mana untuk sistem operasi yang menggunakan sistem ini adalah Unix termodifikasi, THE, Venus, dan atau OS2. Untuk sistem operasi terpusat dan terdistribusi, di mana sistem operasi terpusat merupakan sebuah sistem operasi yang dapat menangani multiprosesor, di mana sebuah prosesor ini menggunakan satu memori utama dan sebuah prosesor ini bertindak sebagai master dan lainnya adalah slave. Untuk sistem operasi terdistribusi ini, sistem operasi yang dapat menangani multiprosesor di mana masing-masing prosesor memiliki komponen utama atau memiliki memori utama sendiri. Untuk pengaturan sumber dayanya, untuk yang terpusat sendiri, dalam sebuah slave memerlukan pemanggilan I/O, misalnya pada prosesor ini, harus mengirimkan sebuah permintaan kepada master dan menunggu layanan tersebut diberikan. Untuk yang terdistribusi, yaitu pemakaian sumber daya secara bersama, serta pelayanan I/O yang diperlukan oleh sebuah prosesor dapat langsung dilakukan kepada I/O yang bersangkutan selama ia tersebut menganggur. Ada beberapa keuntungan mengenai terpusat dan terdistribusi. Untuk yang terpusat ini hanya memerlukan sedikit perbaikan pada sistem operasi multiprocessing untuk simple prosesornya. Kemudian untuk mengatasi konflik menjadi mudah karena sebuah prosesor ini memiliki kontrol atas seluruh sumber daya memori dan I/O-nya. Sedangkan untuk yang terdistribusi
Untuk pada kecepatan komputasinya sendiri, sebuah komputasi ini dapat dibagi menjadi beberapa subkomputasi yang masing-masing dikerjakan oleh tiap prosesor yang ada, di mana reliabilitas kegagalan proses pada sebuah prosesor dapat diambil alih oleh prosesor lainnya. Memungkinkannya adalah transfer data dari satu program ke program yang lain. Kalau tadi sudah ada keuntungan dan ini adalah kerugiannya. Untuk sistem terpusat sendiri, kegagalan master dapat menyebabkan menurunnya kinerja sistem secara keseluruhan, sehingga master dapat menjadi penyebab utama terjadinya bottleneck. Untuk sistem terdistribusi, SO ini menjadi bertambah kompleks karena harus menjamin bahwa dua prosesor tidak memiliki sebuah proses yang sama dan proses ini tidak dapat hilang dari antrian. Selanjutnya adalah mesin virtual. Untuk mesin virtual sendiri mirip dengan pendekatan terlapis dengan sedikit tambahan berupa antarmuka yang menghubungkan hardware dengan kernel untuk tiap-tiap prosesnya. Keuntungannya sendiri dapat menyediakan sebuah proteksi terhadap sumber daya sistem yang lengkap karena masing-masing virtual mesin ini terisolasi dari virtual mesin lainnya, di mana isolasi ini tidak akan mengizinkan pembagian sumber daya secara langsung. Sistem virtual mesin sendiri merupakan sebuah sarana yang sempurna untuk riset dalam pengembangan SO, di mana pengembangan sistem ini dilakukan pada sebuah virtual mesin sebagai ganti dari fisikal mesin sehingga tidak mengganggu kinerja sistem operasi. Untuk konsep virtual mesinnya ini kesulitan dalam penerapan yang berkaitan dengan usaha yang diperlukan untuk menyediakan duplikat yang tepat dari mesin dasar atau underlying mesin. Selanjutnya adalah client server model, di mana SO model ini memiliki sebuah kecenderungan untuk memindahkan kode ke lapisan yang lebih tinggi dan menghapus banyak mungkin kode-kode tersebut. Untuk konsep ini bisa diimplementasikan dengan menjadikan fungsi yang ada pada SO menjadi user processor. Sehingga jika satu proses ini minta dilayani, maka user processor atau client proses mengirimkan permintaan tersebut ke user prosesnya. Untuk server proses ini akan melayani permintaan tersebut, kemudian akan mengirimkan jawabannya kembali, di mana semua pekerjaan kernel ini dilakukan pada pengendalian komunikasi antar klien dan server. Ini adalah beberapa komponen pada komponen-komponen pada sebuah sistem. Yang pertama adalah manajemen proses. Kemudian ada manajemen memori, memori utama, memori sekunder, I/O, file, sistem jaringan, sistem proteksi, dan command interpreter system. Untuk yang manajemen proses sendiri, ini merupakan sebuah program yang sedang dieksekusi, di mana sebuah proses ini memerlukan sumber daya tertentu seperti waktu CPU, memori, file, dan perangkat I/O untuk menyelesaikan tugasnya. Untuk yang manajemen memori utama ini adalah bisa disebut dengan memori, di mana sebuah array besar berukuran word atau bit, di mana setiap array tersebut mempunyai alamat tertentu. Memori sendiri adalah penyimpanan yang dapat mengakses data dengan cepat yang digunakan oleh CPU dan perangkat I/O. Selanjutnya adalah manajemen memori sekunder, di mana karena memori utama atau primary storage ini bersifat volatil dan terlalu kecil untuk mengakomodasi semua data dan program secara permanen, maka sistem komputer ini menyediakan penyimpanan sekunder
untuk membackup memori utama, di mana beberapa sistem komputer modern menggunakan disk untuk media penyimpanan baik itu program maupun datanya. Selanjutnya ada manajemen I/O. Sistem operasi ini bertanggung jawab pada aktivitas I/O antara lain yaitu sistem buffer caching, antarmuka device driver secara umum, serta driver untuk device hardware tertentu. Untuk manajemen file, manajemen file sendiri merupakan sebuah kumpulan informasi yang saling berhubungan yang sudah didefinisikan oleh pembuatnya. Biasanya file ini berupa program baik dalam bentuk source maupun objek dan data. Sehingga untuk mengatur file ini, sistem operasi bertanggung jawab pada aktivitas yang berhubungan dengan manajemen file-file yang ada, di mana file tersebut ini dapat berupa pembuatan dan penghapusan file, pembuatan dan penghapusan direktori atau primitif-primitif yang mendukung untuk memanipulasi file dan direktorinya, kemudian untuk pemetaan file ke memori sekunder, serta membackup file ke media penyimpanan yang stabil. Selanjutnya ada sistem jaringan. Sistem jaringan sendiri atau sistem terdistribusi ini adalah kumpulan dari prosesor yang tidak menggunakan memori secara bersama-sama, di mana prosesor ini mempunyai lokal memori itu sendiri. Untuk sistem proteksi, di mana sistem proteksi ini adalah sebuah mekanisme untuk mengontrol akses oleh program atau proses atau user pada sistem maupun resource pada usernya, di mana mekanisme ini harus disediakan sistem ini meliputi membedakan antara penggunaan yang sah dan tidak sah, serta dapat menentukan kontrol yang terganggu, kemudian dapat menetapkan cara pelaksanaan dari sebuah proteksi itu sendiri. Kemudian untuk command interpreter system, ini adalah beberapa perintah yang dimasukkan ke dalam sistem operasi dengan menggunakan pernyataan kontrol yang digunakan untuk manajemen dan pembuatan proses ataupun untuk penanganan I/O-nya. Selanjutnya adalah dapat digunakan untuk penyimpanan sekunder, untuk manajemen memori utama, akses file, proteksi, serta jaringannya. Ini adalah komponen pada sistem operasi untuk yang command interpreter system. Untuk pelayanan pada sistem operasi ini sendiri ada beberapa, yaitu yang pertama eksekusi program, yang kedua ada operasi I/O, yang ketiga ada manipulasi sistem file, kemudian ada komunikasi serta mendeteksi kesalahan. Untuk selanjutnya adalah sistem call. Sistem call sendiri adalah tata cara pemanggilan di program aplikasi untuk memperoleh layanan yang disediakan oleh sistem operasi itu. Sistem ini berupa rutin sistem operasi untuk keperluan yang spesifik. Kemudian apa saja tipe dari sistem call? Untuk tipe dari sistem call itu sendiri,
Ada yang pertama ada proses kontrol, di mana untuk mengontrol proses yang berjalan. Jenis yang kedua ada file management, di mana untuk memanage file-file yang telah berjalan pada sebuah program. Selanjutnya ada device management, di mana untuk memanage device apa saja yang digunakan pada program. Kemudian yang keempat adalah information maintain, di mana sebagai penghubung antara user dengan sistem operasi dari berbagai informasi. Selanjutnya adalah communication, di mana pertukaran informasi dari proses yang berjalan dengan sistem operasi. Ini adalah beberapa tipe mengenai sistem call. Sekian dulu untuk pertemuan keempat ini mengenai struktur pada sistem operasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.